Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, ya seperti yang kita ketahui, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Namanya mencegah itu berarti usaha kita agar kita tidak sakit. Nah, jadi penyakit itu bisa kita derita itu kapan saja ya, dan di mana saja. Nah, jadi memang lebih baik ketika kita mencegahnya. Nah, misalkan penyakit infeksi. Nah, penyakit infeksi ini bisa menular ya, bisa kita alami, bisa kita derita itu ya kapan saja, di mana saja, lewat penularannya, lewat apa saja. Jadi kita kan tidak tahu. Nah, pada video kali ini kita akan membahas kebiasaan sehari-hari yang bisa mencegah penyakit infeksi. Cara terbaik menjaga kesehatan adalah memang dengan mencegah ya supaya tidak sakit, ya sama halnya mencegah supaya tidak terkena infeksi. Nah, teman-teman, ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan. Ini bisa menjadi kebiasaan sehari-hari teman-teman untuk mencegah infeksi. Nah, yang pertama adalah jangan keluar rumah saat sedang sakit. Nah, saat teman-teman sedang sakit, ya kita butuh istirahat, ya tubuh butuh waktu untuk proses penyembuhan. Nah, jadi memang penting untuk memberikan tubuh istirahat. Nah, jangan saat sedang sakit teman-teman malah sering berpergian ya, keluar ruangan, bahkan keluar rumah. Nah, karena kalau seandainya teman-teman pergi keluar rumah, ya ini bisa menularkan ke orang lain penyakit teman-teman tersebut. Dan juga bisa sebaliknya. Nah, maksud sebaliknya gimana? Misalkan saat teman-teman sedang sakit kan sistem imun sedang lemah. Nah, ada orang lain juga yang sakit. Nah, orang sakit tersebut itu bisa menularkan ke teman-teman juga karena sistem imun sedang lemah. Akhirnya teman-teman sakitnya bisa bertambah parah dan penyakitnya juga bisa bertambah. Nah, jadi memang penting ketika sedang sakit itu di rumah saja ya. Jadi bed rest, istirahat. Jangan terlalu lelah ya. Jangan terlalu capek. Nah, jadi penting untuk tetap di rumah. Kemudian juga teman-teman saat di rumah itu selain fokus istirahat, ya teman-teman juga harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, kemudian juga cukupi kebutuhan cairan. Dok, jadi sampai kapan harus di rumah, tidak berpergian? Sampai benar-benar tubuh teman-teman itu sudah menunjukkan perbaikan ya, sudah kembali seperti semula ataupun kembali normal. Nah, itu baru teman-teman boleh beraktivitas seperti biasa. Yang kedua, rajin mencuci tangan. Teman-teman, ya tidak bisa kita pungkiri kalau memang tangan ini adalah anggota gerak ya yang paling aktif, anggota tubuh yang paling aktif ya, mulai misalkan teman-teman mengeluarkan uang dari dompet ya, kemudian menyetir, bersalaman dengan orang, ya memegang sesuatu, bekerja, misalkan teman-teman bekerja menggunakan tangan. Ya pokoknya tangan ini adalah anggota tubuh yang termasuk paling aktif ya, yang di bagian luar. Nah, teman-teman, ya memang terlihat misalkan tangan ini bersih ya, tapi ada saja kuman yang tidak kasat mata yang bisa berkembang biak ataupun yang bisa menempel di situ. Nah, itulah pentingnya mengapa teman-teman harus rajin mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini bagaimana bagusnya? Kapan saja? Nah, cuci tanganlah dengan sabun dan air mengalir. Misalkan teman-teman dari keluar kamar mandi, keluar rumah, ya, kemudian sebelum makan, kemudian juga saat teman-teman habis menyentuh hewan, kemudian berpergian ke tempat umum ataupun fasilitas umum. Apalagi kalau seandainya teman-teman sebelum mengolah, ya, menyiapkan makanan ataupun memasak makanan, itu penting juga untuk mencuci tangan. Nah, jadi memang penting untuk rajin-rajin mencuci tangan, rutin mencuci tangan. Nah, jadi kan kebiasaan cuci tangan ini adalah kebiasaan yang refleks ya. Misalkan teman-teman mau makan, cuci tangan bersih-bersih ya. Jadi jangan sampai lupa-lupa.
Kalau teman-teman misalkan tidak cuci tangan sebelum makan, ya ini bisa meningkatkan risiko teman-teman sakit perut, ya diare, gangguan pencernaan. Nah inilah yang meningkatkan risiko teman-teman terkena infeksi, penyakit infeksi akhirnya. Yang ketiga, menghindari menyentuh area wajah. Nah teman-teman ya tanpa disadari mungkin teman-teman sering menyentuh area wajah, ya terutama mulut, hidung, ataupun mata. Nah kalau seandainya teman rutin, sering ya refleks saja menyentuh area wajah, nah ini takutnya ya di tangan ini banyak kuman, yaitu sama saja memindahkan kuman yang di tangan ke area wajah. Apalagi mulut, hidung, dan mata itu adalah pintu gerbang penting ya untuk kuman itu masuk ke tubuh. Nah misalkan teman-teman ya sudah nggak cuci tangan, ya megang sana sini, tiba-tiba hidungnya gatel ya dikorek-korek, kemudian matanya gatel ya dikucek-kucek, mulutnya juga misalkan ada sisa makanan nyangkut ya dicukil-cukil gitu ya. Nah ini meningkatkan risiko teman-teman terkena infeksi. Nah jadi memang teman-teman disarankan tidak untuk menyentuh area wajah. Ya kalau memang terpaksa menyentuh area wajah, ya sebaiknya itu tadi ya rajin-rajin cuci tangan. Nah itu untuk meminimalkan resiko teman-teman terkena infeksi, penyakit infeksi. Nah jadi menghindari menyentuh area wajah sama dengan salah satu cara mencegah infeksi. Saya ingatkan sekali lagi ya teman-teman untuk tidak sering-sering menyentuh area wajah. Ya kalau memang ingin menyentuh area wajah baik hidung, mulut, dan mata, ya sebaiknya cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air mengalir. Yang keempat, gunakan masker. Nah teman-teman ya hidung dan mulut itu pintu gerbang untuk kuman ya baik bakteri, virus, ataupun mikroba lain masuk ke tubuh. Kalau misalkan sedang musim infeksi saluran pernapasan, ya teman-teman memang disarankan untuk memakai masker ya untuk menutup area hidung dan mulut ya supaya terhindar dari infeksi ya baik virus, bakteri, ataupun mikroba lain. Nah jadi teman-teman misalkan teman-teman ke tempat-tempat umum, ke fasilitas umum ya sebaiknya pakai masker. Nah misalkan juga teman-teman sedang sakit ya sedang flu, batuk, nah itu sebaiknya teman-teman juga memakai masker ya supaya tidak menularkan ke orang lain. Nah itu tadi penting ya memakai masker ya kalau seandainya memang sedang musim penyakit itu gunakanlah masker untuk menutup bagian hidung maupun bagian mulut. Saya kasih contoh, misalkan teman-teman sedang di fasilitas umum ya, misalkan sedang di keramaian. Nah teman-teman ya kita tidak tahu imunnya kuat atau tidak ya, imunnya sedang lemah, tiba-tiba ada orang yang sedang sakit bersin-bersin ataupun batuk-batuk. Nah ini bisa saja virusnya, bakterinya terhirup teman-teman dan kemudian teman-teman sakit. Nah itulah pentingnya menggunakan masker ya untuk mencegah infeksi. Yang kelima, jangan berbagi barang pribadi. Nah jadi teman-teman cara yang selanjutnya adalah jangan berbagi barang pribadi. Maksudnya gimana ini? Maksudnya misalkan sikat gigi, handuk ya, kemudian sapu tangan, kemudian juga alat makan. Nah ini jangan teman-teman bergantian ya dengan teman-teman lainnya. Misalkan teman-teman tinggal di asrama ya, ataupun kamar mandinya tinggal satu rumah, kamar mandinya satu, sikat giginya ya itulah ya, handuknya itu juga ya, kemudian alat makannya itu juga ya, sendok, piring, misalkan garpu tidak dicuci langsung ya itu tidak boleh ya. Jadi kalau bisa jangan berbagi alat pribadi. Nah kalau alat makan tadi ya cuci terlebih dahulu. Nah kalau seandainya teman-teman berbagi misalkan sikat gigi, kemudian handuk, kemudian sapu tangan ya, ini bisa meningkatkan risiko teman-teman terkena infeksi. Nah kita kan untuk mencegah ya, mencegahnya itu tadi ya, jangan berbagi barang pribadi. Mungkin orang yang ingin memakai barang kita terlihat sehat, tetapi kita tidak tahu ya. Nah jadi kita tidak tahu karena bisa saja tampilannya sehat tapi rupanya sedang sakit. Begitu juga sebaliknya, teman-teman terlihat sehat, rupanya teman-teman sedang kurang sehat, ya akhirnya menularkan ke orang lain. Nah jadi untuk mencegahnya jangan berbagi barang pribadi. Yang keenam, jangan jajan sembarangan. Nah teman-teman yang suka jajan
ya lebih jeli lagi, lebih hati-hati. Bukan berarti tidak boleh ya, tapi maksudnya harus lebih waspada. Misalkan kita kan tidak tahu jajan yang kita beli itu bagaimana proses pembuatan, ya bagaimana cara penyimpanan, kita tidak tahu. Tapi alangkah lebih baik ketika teman-teman jajan itu lihat, misalkan lebih baik membeli jajanan ataupun makanan yang tertutup estalasenya ketimbang makanan yang dibiarkan terbuka begitu saja. Ataupun saat teman-teman melihat, anggap saja memesan sop ya. Nah, itu kita lihat bagaimana cara dia menyiapkannya, proses dia menyajikan makanan tersebut, bagaimana tangan dia dicuci atau tidak ya, ataupun menggunakan pelindung ya. Nah, tapi kalau seandainya sembarangan ya wajib hati-hati ya, takutnya nanti kita malah sakit. Nah, itulah cara supaya jajannya jadi lebih sehat. Kalau seandainya teman-teman masak sendiri itu jauh lebih baik ya, karena teman-teman jelas ya mencuci makanannya, menyiapkan makanannya ya. Itu teman-teman sendiri yang tahu. Oke teman-teman, memang mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu kebiasaan sehari-hari yang bisa teman-teman coba, yang bisa teman-teman jadikan memang rutinitas untuk mencegah supaya tidak terkena infeksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa di like, share, dan komen video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat. Sampai jumpa.